Halo, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya, Mr. Yandri, dalam video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan hari ini, Mr. Yandri akan mengajak kalian menyaksikan penjelasan Mr. Yandri di term keempat ini tentang tema yang baru, yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran kita dalam video ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kita buka textbook halaman 145. Silakan siapkan textbooknya. Kita buka halaman 145. Kita baca doa pembuka bersama-sama. Kalau sudah terbuka, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Yesus Kristus Putramu adalah pemenuhan janjimu kepada kami umat manusia. Semoga dalam pelajaran kali ini kami semakin mampu memahami perumpamaan sebagai salah satu cara Yesus mewartakan kerajaan Allah sendiri. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Nah, Mister ingin mengucapkan selamat Paskah buat kita semua, kalian sekeluarga dimanapun kalian berada, serta keluarga kalian dimanapun juga berada. Semoga dengan kebangkitan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, melindungi kita dalam setiap langkah hidup kita di dunia ini. Amin. Amin. Nah, tema yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Tolong tulis di textbook, di green book kalian. Ini bab yang baru. Ini pelajaran 16. Oke, sebelum lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk bernyanyi. Ya. Ini lagunya Kasih Pasti Lemah Lembut. Ya, Mister berharap kalian yang menonton video ini mau bernyanyi bersama Mister, karena lagu ini lagu yang bagus untuk kita renungkan dan kita refleksikan bersama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagi rap. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke. Ini lagu sudah lama sebenarnya, tapi menurut Mister dan Mister masih mengingatnya ketika Mister masih SMP, berarti sudah lama sekali ya. Ini judulnya Kasih Pasti Lemah Lembut. Jadi menceritakan tentang tindakan kasih, ya, tindakan kasih yang tentu saja pusatnya itu dari Yesus sendiri, ya kan? Yesus mengajarkan kasih, maka kita juga yang beriman kepadanya, anak-anaknya tentu harus juga memiliki sikap kasih, ya kan? Refnya bagus ini. Ajarilah kami untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan dengan ya antara kamu dengan adikmu saja, tapi juga dengan seluruh orang dimanapun kamu temui. Ajarilah kami saling mengampuni ya, memaafkan, forgiveness ya, itu penting kamu memaafkan sesama kita.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Jadi kasih Tuhan ternyata tiada batasnya, ya. Biasanya kalau beli kuota ada limitnya, tapi kasihnya Tuhan itu unlimited. Nah, jadi ini kalian harus tahu tentang kasih tentang Tuhan. Kita masuk ke tema selanjutnya. Ya, masih tema yang tadi sempat saya angkat dalam di awal video ini. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, kita akan lihat secara jelas di sini. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizat. Kita akan melihat secara jelas melalui perumpamaan. Nah, kalau melalui perumpamaan itu berarti menggunakan sabda. Minggu lalu Mister pernah jelaskan bahwa perumpamaan itu ada dalam setiap tradisi masyarakat Indonesia. Namun sekarang ini kita akan lebih spesifik menjelaskan dari konteks hidup Yesus. Nah, sabda atau perumpamaan. Cara Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang seperti apa kerajaan Allah. Alasannya kenapa? Latar belakang orang Yahudi pada waktu itu atau tempatnya Tuhan Yesus pada waktu itu sederhana, ya kan? Mereka kurang atau tidak berpendidikan. Lalu yang ketiga, percaya kalau ada bukti. Jadi mereka percaya ketika melihat ada bukti. Ketika mereka bisa melihat Yesus itu melakukan tindakan merubah air menjadi anggur, ya mereka harus lihat dulu, oh tahu dia bisa melakukan mujizat. Tapi itu tindakan. Yang kita fokuskan di sini adalah perumpamaan yang dilakukan Yesus, ya. Yesus menyampaikan perumpamaan, ya, dalam umur Yesus ketika menyampaikan pemberitaan tentang kerajaan Allah, dia menyampaikan kepada seluruh orang banyak tentang ya kerajaan Allah melalui perumpamaan, ya kan? Kalau kalian lihat di Injil, ya, buka Injilmu, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ini bisa perlihatkan. Silakan kalian lihat yang bagian perumpamaan, yang mujizat tidak usah, ya. Lihat yang bagian perumpamaan ini. Di sini jelas, teman-teman, ya. Perumpamaan di Injil Matius. Di sini Yesus ya memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Injil Matius bab 21 28 sampai 32 tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Ini perumpamaan. Injil Matius masih yang sama. Bab 18 21 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Yang keempat, Injil Matius bab 21, perumpamaan penggarap kebun anggur. Ini tolong dicatat, ya, yang perumpamaan ini 1 2 3, jadi 4 perumpamaan. Jadi anak-anak yang terkasih, perumpamaan yang ada di Injil Matius ini, ya kan? Ini kan menceritakan secara jelas eksplisit bingkai kisah Yesus selama dia hidup pada masanya. Dia mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih dengan perumpamaan. Dengan maksud apa? Supaya orang-orang yang sederhana ini, yang tidak berpendidikan, yang kurang berpendidikan ini mengerti, ya, mudah mengerti dan dipahami. Oh, ternyata kerajaan Allah itu seperti itu loh. Ya kan? Jadi tempat Yesus menyampaikan perumpamaan itu tidak di bait Allah, di gereja, dia menyampaikannya di luar. Kadang di bukit, ya kan? Kadang di tepi pantai, di atas perahu dia menyampaikan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Sekali lagi supaya orang-orang mengerti dan memahami pentingnya perumpamaan seperti itu. Lalu berikutnya, oke, ini saya perjelas lagi. Di Injil Markus, ini tidak usah kalian lihat, oke. Sorry, ini tidak usah. Silakan lihat yang perumpamaannya. Oke. Di sini ada 3 perumpamaan. Tolong dicatat juga ini. Di Injil Markus ada 3 perumpamaan, tapi sebenarnya banyak, ya. Dalam setiap Injil Matius, Markus. Cuma di sini yang Mister tampilkan ada beberapa saja. Perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, ya kan? Jadi kalau kalian lihat di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes selalu ada perumpamaan yang diberikan, yang diucapkan oleh Yesus, ya, supaya para murid memahami, ya, bukan hanya para murid, supaya masyarakat, orang-orang yang mendengarkan itu paham, oh ternyata kerajaan Allah yang dimaksud Yesus itu, ya, ternyata ini, ya kan? Perumpamaan itu menjadi lebih mudah dipahami. Oh, maksudnya ini. Orang langsung oh, maksudnya ini. Tidak dengan menggunakan bahasa-bahasa tinggi. Ya, seperti mungkin kalau orang-orang yang intelektual, yang pintar gitu, ya, ingin sok-sok mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang cukup keren. Yang kebanyakan orang tidak mengerti, padahal orang butuh bahasa yang mudah dimengerti. Ya, bukan bahasa tinggi tetapi yang tidak mudah dimengerti orang. Nah, itu namanya kan
Kalau bahasanya Mr. Yandri ya sok ya kan, mau menunjukkan kehebatan dirinya dalam berkomunikasi. Padahal Yesus tidak seperti itu. Dia menunjukkan kerendahan hatinya dalam mengungkapkan pewartaan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yesus, oke, kita lihat. Alasan Yesus menggunakan perumpamaan dan mujizat sebagai cara dia mewartakan kerajaan Allah, ya kan? Ini penegasan kembali. Umumnya masyarakat yang mengikuti Yesus dari golongan masyarakat biasa dan para pendosa. Perumpamaan dipakai Yesus agar pokok pewartaannya mudah dipahami. Masyarakat Yahudi juga dapat dengan mudah percaya jika ada bukti. Oleh karena itu, Yesus melakukan berbagai mujizat sehingga orang Yahudi dapat percaya kepadanya. Nah, ini secara jelas di sini disampaikan ya tentang bagaimana perumpamaan itu sangat penting dalam pewartaan kerajaan Allah selama Yesus hidup. Oke. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit semacam penegasan yang berkaitan dengan pribadi Yesus. Yesus peduli terhadap penderitaan sesama. Banyak orang yang membutuhkan perhatian. Mereka hadir sebagai pengemis, gelandangan, anak jalanan, orang sakit atau cacat, apa saja. Kepedulian terhadap mereka itu tidak selalu dalam bentuk materi atau uang. Senyuman yang ramah, pandangan mata yang tidak merendahkan, sapaan yang tulus. Ini kan bentuk kepedulian Yesus. Selain dengan menggunakan perumpamaan, Yesus itu peduli terhadap sesamanya, terhadap orang-orang yang disingkirkan, ya, terhadap orang-orang yang dihina, dicaci. Yesus memberikan kasih, itu tadi lagunya, kasih. Dia memberikan kasihnya yang tiada batas kepada mereka yang membutuhkan. Nah, kita sampai kepada bagian rangkuman. Tolong dicatat di sini ada 5 poin. Di dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan beraneka macam cerita yang dikenal sebagai perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan yang digunakan Yesus ditujukan agar para pendengar dapat dengan mudah memahami makna kerajaan Allah yang hendak disampaikannya. Di dalam kitab suci Perjanjian Baru kita dapat menyimpulkan bahwa para pendengar, yaitu murid-murid serta masyarakat yang sering mengikuti Yesus adalah kaum sederhana. Mereka adalah para nelayan, lihat ini semua adalah mereka yang sederhana, penggembala kambing domba, serta orang-orang yang memiliki status sosial yang kurang diperhitungkan di dalam masyarakat. Melalui perumpamaan-perumpamaan, pemahaman yang sulit mengenai kerajaan Allah akan menjadi lebih mudah dipahami. Ini tolong dicatat rangkuman ini penting, menjelaskan tentang bagaimana perumpamaan itu menjadi mudah dipahami, ya, berkaitan dengan kerajaan Allah, sehingga orang-orang itu dapat diselamatkan dalam bahasa lebih teologis, lebih rohani lagi. Kiranya semoga video penjelasan ini membantu kalian ya berkaitan dengan perumpamaan tentang sikap Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan sabdanya, yaitu perumpamaan. Silakan kalian baca kembali textbook kalian di halaman 151. Di situ ada tabel tentang judul perumpamaan. Kalian boleh mencari di kitab suci Injil Matius, Markus, Lukas, ya. Carilah perumpamaan sebanyak-banyaknya. Silakan kalian tulis di green book kalian, lalu silakan kalian foto dan kirim ke WA Mr. Yandri. Ya, silakan cari 10 perumpamaan, ya. 10 perumpamaan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, lalu kirim ke Mr. Yandri. Itu tugas kalian hari ini, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kalian. Salam sehat. God bless you all. Sampai jumpa semua.